Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Gandum dan Ilalang. Berhubung masih hangat-hangatnya membahas soal Google Translate, saya sedikit akan mengangkat lagi bahasan ini, terkait dengan hasil terjemahan dari Google Translate yang menerjemahkan kata Mahamadim dalam bahasa Ibrani menjadi kata Muhammadim dalam bahasa Inggris. Yang kemudian itu ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad oleh Ustadz Kainama dan rekan-rekan muslim. Ayat dari Kitab Kidung Agung 5 ayat 16 ini menjadi ayat favorit bagi rekan-rekan muslim. Khususnya Pak Ustadz Kainama yang dalam setiap ceramah atau kajiannya, beliau selalu mengangkat topik ini. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah menunjukkan secara detail bagaimana seharusnya kata Mahamadim diartikan. Ya, kita harus mengartikan sesuai dengan cara orang Ibrani atau orang Yahudi mengartikannya. Karena ayat tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, silakan melihat video-video sebelumnya agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Setelah memeriksa ulang sedikit lebih dalam video kajian dari Ustadz Kainama tersebut, saya menemukan ada satu hal yang menggelitik bagi saya. Kira-kira apa ya? Mari kita lihat saja videonya. Biru, paling atas bacanya Hiko. Ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Memetakim, kota kedua. Vekulloh atau wekulloh tulisannya situ. Jadi Hiko memetakim vekulloh, kota keempatnya apa, Ustaz? Mahamadim. Lihat artinya bahasa Inggrisnya, Ustaz. Lovely. Baik. Ustaz, yang huruf Mahamadim itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy. Salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada dua kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastikan aja. Apa bahasa Inggrisnya? Muhammadim. Pakai U kan? Oke. Allah kabir. Bible bilang Muhammadim. Bukan lovely. Bagaimana bila ada yang berpendapat bahwa Muhammadim itu bukan Muhammad, tetapi arti lain yang dalam bahasa Inggris disebut lovely? Sekarang Ustadz mohon maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan. Supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y, lovely yang tadi Ustadz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu, ya kan, kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma, lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Nah, teman-teman bisa menemukan nggak apa yang janggal dari video tadi? Ya, teman-teman bisa lihat kan? Di situ Ustadz Kainama sepertinya tidak jujur ketika menerjemahkan ulang dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Ibraninya. Dia tidak menggunakan kata Muhammadim dalam bahasa Inggris untuk diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Tetapi dia malah menggunakan kata lovely untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Lalu dengan bangganya, dia kemudian mengatakan, nah, apakah sama antara Ibrani dari kata Muhammadim dengan Ibrani dari kata lovely? Lalu dia menunjukkan perbedaannya dan menyebutkan kalau arti dari kata lovely itu dalam bahasa Ibrani adalah sebagai habaib. Seperti yang saya katakan tadi, Ustadz Kainama tidak melakukan translate ulang kata Muhammadim dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Ibrani, tapi dia malah memakai kata lovely. Harusnya kalau mau fair, dia harus melakukan translate ulang dengan kata yang sama, bukan? Jadi diterjemahkan secara bolak-balik untuk memastikan keakuratan terjemahan. Nah, disinilah kelihatan Ustadz Kainama tidak jujur. Nah, sekarang mari kita lihat hasil dari terjemahan Google Translate berikut ini. Nanti teman-teman bisa mencobanya langsung di Google Translate Anda sendiri untuk memastikan benar atau tidaknya.
Jadi jangan langsung mudah percaya dan telan mentah-mentah video ini ya. Kita bisa lihat ya, kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi Muhammadim. Nah, sekarang kita akan translate ulang dari kata Muhammadim dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Ibrani. Kira-kira hasil terjemahannya jadi seperti apa ya? Nah, teman-teman bisa lihat nggak perbedaan dari dua kata Ibrani ini? Ya, ternyata ada penambahan satu huruf di sini setelah kita terjemahkan ulang dari bahasa Inggris ke bahasa Ibrani. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat kan, ternyata dengan menggunakan kata yang sama, tapi itu bisa menghasilkan terjemahan yang berbeda ketika kata tersebut ditranslate ulang. Nah, apalagi bila menggunakan kata yang berbeda, pastilah hasilnya akan tambah jauh melenceng. Lalu apa arti kata Ibrani hasil terjemahan ulang dari kata Muhammadim ini? Wah, ternyata artinya malah jadi lucu ya teman-teman. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa kita tidak bisa mengandalkan atau mempercayai Google Translate secara buta, apalagi dengan memakai ilmu cocoklogi atau comotlogi. Karena Google Translate itu buatan manusia yang mempunyai keterbatasan dan perlu diupdate dan diperbaharui secara terus-menerus. Seperti yang terlihat dalam bahasan video saya sebelumnya, ketika Google Translate menerjemahkan bahasa Ibrani dari awalnya kata akrab, yang lalu kemudian berubah menjadi kata penjual. Setelah beberapa hari kemudian, saya cek ulang lagi, ternyata Google Translate Indonesia sudah memperbaharui atau mengupdate terjemahannya ke kata awal, yaitu akrab. Mungkin itu dilakukan pihak Google Translate Indonesia setelah mendapatkan masukan dari orang-orang. Jadi, cara yang paling akurat dan pasti untuk mengartikan suatu kata dalam bahasa tertentu adalah kita harus merujuk kepada sumber-sumber atau cara-cara orang asli yang menggunakan bahasa tersebut. Dalam kasus ini, ya dari orang Yahudi atau orang Ibrani. Nah, itu sudah saya kupas secara detail di dalam video sebelumnya, di video yang ini. Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan Muslim, marilah bangga terhadap kitab Anda sendiri, sehingga tidak mengutip atau memotong ayat-ayat dari Alkitab, yang lalu menafsirkannya secara tidak tepat dan terkesan cocokologi atau comotlogi. Bagi rekan-rekan Kristen, mari kita tidak menelan mentah-mentah setiap pengajaran di luar sana. Mari kita selidiki setiap ajaran dan belajar lebih giat lagi agar iman kita tidak mudah goyah. Bila video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.